Perlahan, memori William mulai bergeser dari ruang kosong menuju percikan-percikan samar. Saat menjalani pengobatan intensif di Amerika, sang dokter terapi mencoba berbagai pendekatan visual menunjukkan foto-foto dari masa lalu William. Foto dirinya semasa kecil bersama orang tuanya, foto bersama Dinda dan Andi, bahkan dokumentasi resmi dari perusahaan dan proyek yang pernah William pimpin. Namun, di antara kumpulan foto itu, ada wajah-wajah yang terasa asing baginya, terutama sosok wanita dan anak kecil dalam satu bingkai bersama dirinya. Dalam foto itu, William tampak tersenyum memeluk wanita yang kini ia tahu bernama Salma dan menggendong anak perempuan kecil bernama Sally. William menggeleng. Ia tak mengenali mereka. Meski begitu, ada sesuatu yang aneh dan mengganggu dalam benaknya sejak melihat foto itu. Entah bagaimana, saat ia menatap mata Salma di dalam gambar itu, ada getaran yang sulit dijelaskan seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Waktu berlalu. William kembali ke Indonesia dengan catatan bahwa beberapa memori mungkin belum sepenuhnya pulih. Di kantor milik Indira, ia kembali berinteraksi dengan Salma. Kali ini tak lagi sebatas sebagai rekan kerja biasa. Ia mulai memperhatikan gerak-geriknya, tatapan matanya, bahkan cara Salma memperhatikannya secara diam-diam. Dan yang membuatnya semakin terguncang adalah Sally. Bocah kecil yang sempat ia lihat saat kunjungan singkat ke tempat tinggal Ibu Wita ternyata memiliki mata yang mirip dengan dirinya sendiri. Kini, William tak lagi bisa mengabaikan semua petunjuk itu. Ia mulai mencari tahu diam-diam, mencocokkan tanggal, nama, alamat, bahkan mencari rekaman CCTV lama dari kantor sebelum kepergiannya ke Amerika. Dan pada satu malam saat sendirian di apartemennya, William membuka salah satu album digital di laptop lamanya yang berhasil dipulihkan. Di sana, perlahan satu demi satu momen-momen masa lalu bersama Salma dan Sally mulai kembali lewat video ulang tahun pertama Sally, potongan rekaman tasyakuran, dan foto-foto penuh kebahagiaan. Di tengah euforia kesibukan kantor dan persiapan fashion show mendatang, Indira yang memang menyukai anak-anak tiba-tiba mengutarakan keinginan kepada Salma. Ia ingin bertemu dengan Sally, anak dari Salma yang selama ini hanya ia dengar ceritanya. Dengan ramah, Indira bahkan menawarkan untuk mengajak Sally bermain di taman akhir pekan nanti. Salma meskipun sempat ragu akhirnya menyetujui demi menjaga hubungan baik dengan atasannya dan agar Sally bisa bersosialisasi. Namun ia tak pernah menyangka bahwa dalam pertemuan itu akan hadir sosok William yang masih belum tahu siapa Sally sebenarnya. Hari itu tiba. Di sebuah taman terbuka yang cukup sepi, Salma datang bersama Ibu Wita dan Sally kecil yang mengenakan gaun sederhana warna kuning. William juga datang menemani Indira, senyumnya santai, ekspresi wajahnya bersahabat. Namun ketika matanya melihat Sally, dadanya seperti terhentak sesaat. Anak itu mirip, sangat mirip. Bukan hanya dari garis wajahnya, tapi juga cara tertawanya yang polos dan ekspresi bingung saat Sally melihat William. Sally seperti mengenal William. Bocah itu tidak takut, ia bahkan berjalan perlahan mendekat ke arahnya dan menyapa dengan suara kecil. Sementara itu, Indira tampak senang melihat kedekatan instan itu. Ia menyahut ceria, "Wah, kayaknya Sally langsung cocok sama Kak Liam ya." Namun Salma membeku. Ia tahu pertemuan ini akan jadi awal dari kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Sally berdiri di dekat kaki William, menggenggam tangan kecilnya di ujung celana pria itu. William berlutut dan menatap anak itu lebih dekat. Satu sisi hatinya seperti ingin menangis, meski logikanya masih menyangkal, namun belum ada yang diucapkan.
Salma menahan air mata, menunduk sambil memeluk Sally perlahan. Indira masih belum tahu apa-apa. Dan William perlahan mulai menggali bahwa anak kecil ini mungkin bukan sekadar anak dari seorang karyawan. Sementara Pak Erwin kembali menunjukkan sisi protektifnya terhadap William, terlebih setelah William perlahan mulai membangun kembali kehidupannya pasca menjalani pengobatan di Amerika. Mengetahui bahwa Salma mulai kembali hadir di sekitar William, bahkan tanpa disengaja ikut terlibat dalam kehidupan sehari-hari mereka, melalui kantor milik Indira, Pak Erwin merasa cemas dan terganggu. Menurut Pak Erwin, kehadiran Salma bukan hanya bayang masa lalu, melainkan juga pemicu utama kambuhnya trauma psikologis William. Ia yakin bahwa setiap kenangan yang berkaitan dengan Salma, baik itu rasa cinta, rasa bersalah, maupun luka lama, berisiko menggagalkan proses pemulihan William secara menyeluruh. Di sebuah pertemuan pribadi, Pak Erwin akhirnya menemui Salma. Dengan wajah serius dan nada bicara tegas namun tetap menjaga sopan santun, ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika Salma terus berada di sekitar William, bukan tidak mungkin luka lama William kembali terbuka dan semua proses pemulihan mental yang selama ini diperjuangkan akan sia-sia. Pak Erwin, sebagai seorang ayah, memohon dan sekaligus menuntut agar Salma menjauh. Anggaplah ini bentuk pengorbanan, katanya. Demi kesembuhan William dan keselamatan Sally juga. Salma terdiam. Ia tidak menyangka permintaan itu akan datang begitu langsung. Di satu sisi, ia memahami kekhawatiran Pak Erwin sebagai orang tua. Tapi di sisi lain, hatinya menolak karena ia tahu betul bahwa William adalah ayah kandung dari anaknya. Atas pekerjaannya, sekali salah langkah, Salma bisa kehilangan segalanya. Ia tahu betul betapa kerasnya persaingan mencari kerja, dan sebagai ibu tunggal, Salma tidak punya waktu atau tenaga untuk kembali memulai dari nol. Lebih dari itu, ia tahu Indira adalah sosok yang ambisius dan tidak mudah menerima kenyataan yang mengguncang egonya. Jika Indira tahu bahwa pria yang kini ia cintai dan rawat ternyata memiliki masa lalu yang dalam dengan Salma, termasuk seorang anak, kemungkinan besar ia akan marah dan merasa dikhianati. Bukan hanya terhadap William tapi juga terhadap Salma. Di rumah, Salma memandangi Sally yang sedang tertidur di pelukannya. Ada pertanyaan yang terus berdengung di kepalanya.